Halo rekan-rekan, kebetulan anak saya yang kelas 3 SMP berencana hendak melanjutkan ke SMA lewat jalur PPDB di Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelum memilih SMA yang mana, jelas saya harus punya gambaran berapa nilai akhir yang didapat anak saya. Kebetulan untuk perhitungan nilai akhir ini sudah dimuat pada dokumen sosialisasi final PPDB SMA Jawa Barat yang dirilis tanggal 3 Mei 2020 serta dimuat juga di dokumen Juknis PPDB tanggal 6 Mei 2020. Pada Juknis serta dokumen sosialisasi ini, perhitungan nilai akhirnya menggunakan rumus kalibrasi seperti berikut ini. Kemudian pada Juknis juga dimuat seperti ini. Dan untuk mempermudah, pada dokumen ini juga disertakan contoh perhitungannya dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Dan ini contoh bentuk tabel pada Juknis. Jika saya hitung manual, nilai-nilai anak saya ini ternyata lumayan lama dan memusingkan. Terlebih karena rumus kalibrasi ini menurut saya terbilang agak rumit. Agar lebih mudah, akhirnya saya buat dalam Excel seperti ini. Tentunya dengan bantuan beberapa formula dan fungsi dasar. Tabel yang saya buat ini juga sedikit berbeda dengan tabel panduan pada Juknis. Jika rekan-rekan membutuhkan file ini, link downloadnya ada di deskripsi video ini. Nah, formula apa saja yang saya gunakan dalam tabel ini? Sederhana saja, untuk menghitung nilai rata-rata rapot 5 semester pada sel N6 sampai dengan N12, saya gunakan fungsi average. Fungsi average ini akan menghitung nilai rata-rata pada range E12 hingga I18 sesuai dengan mata pelajarannya. Di sini saya kombinasikan dengan fungsi if error agar saat nilai rata-rata tiap semester pada range E12 hingga I18 masih kosong, maka isi sel akan ditampilkan kosong juga. Tujuannya jelas agar tabel terlihat lebih rapih. Untuk menghitung jumlah nilai pelajaran pada sel N614 dan N15, saya gunakan sum atau penjumlahan biasa. Di sini saya kombinasikan juga dengan fungsi if agar isi sel menampilkan kosong jika nilai rata-rata rapot 5 semester masih kosong juga. Rumusnya tentu saja mengikuti panduan pada Juknis PPDB. Kemudian masih sesuai Juknis PPDB, formula untuk menghitung nilai Q di sini adalah 1 min P. Jadi pada sel L18 di sini, saya tinggal menggunakan formula 1 dikurangi L17, yang tentu saja dikombinasikan juga dengan fungsi if. Berikutnya untuk nilai NA dan NB di sini, yaitu pada sel O17 dan O18, formulanya hanya penjumlahan dan perkalian biasa sesuai rumus pada Juknis PPDB. Kita lihat formulanya di sini. Jadi hanya penjumlahan dan perkalian biasa. Ini pun sama dikombinasikan dengan fungsi if error agar hasilnya terlihat lebih rapi. Dan yang terakhir adalah nilai akhir pada sel D6 dan D7 yang merupakan formula penjumlahan biasa sesuai rumus pada Juknis PPDB. Nilai akhir ya. Kita lihat rumusnya. Ini rumus yang digunakan. Tentunya masih dikombinasikan dengan fungsi if juga agar lebih rapih. Sekarang kita coba untuk mengisi data pada tabel ini. Ingat, rekan-rekan hanya mengisi nilai pada sel yang berwarna abu-abu. Yang ini, kemudian ini, dan L17. Sel-sel lainnya akan terisi secara otomatis karena sudah ada formulanya. Jadi hati-hati jangan sampai terhapus. Yang pertama untuk nama ini bebas, gak diisi juga tidak apa-apa. Namun sebagai contoh saya isikan saja. Kemudian kita isi nilai rata-rata UN sekolah pada sel L3. Berapa nilainya? Silakan tanyakan ke pihak sekolah rekan-rekan. Sebagai contoh misalkan saya isikan
80. Berikutnya pada sel L17, kita harus mengisikan nilai P yang besarnya antara 0,5 sampai dengan 0,9 sesuai dengan juknis. Berapa besaran pastinya silahkan ditanyakan ke pihak sekolah, namun sebagai contoh di sini saya isikan 0,7 mengikuti contoh yang dimuat pada dokumen sosialisasi PPDB. Dan yang terakhir, rekan-rekan tinggal mengisikan nilai rata-rata tiap mata pelajaran per semester pada sel E12 sampai dengan ke I18. Sebagai contoh agar cepat, misalkan saya isikan nilainya 80 semua. Perhatikan bahwa pada saat ini terisi, secara otomatis sel-sel yang lain akan terisi karena sebelumnya sudah kita isikan dengan formula. Dan selesai sampai di sini. Nilai akhir PPDB SMA di Jawa Barat dengan rumus kalibrasi ini bisa dilihat di sini, yaitu pada sel yang berwarna kuning, sel D6 dan D7. Sesuai juknis ada dua alternatif nilai, yaitu A dan B. Apa kegunaannya? Kebetulan saya juga belum tahu. Dan sebagai catatan, rumus kalibrasi ini untuk perhitungan nilai akhir PPDB SMA di Jawa Barat saja. Untuk daerah lainnya, mohon maaf saya kurang tahu juga. Demikian sedikit penjelasan singkat untuk formula dan fungsi yang saya gunakan pada tabel ini. Mohon komentar dan konfirmasinya dari rekan-rekan semua jika ada kesalahan dalam perhitungan rumus kalibrasi ini. Dan demikian video singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan yang kebetulan anaknya mau masuk SMA di Jawa Barat, dan mudah-mudahan bermanfaat juga buat rekan-rekan yang sedang mempelajari formula dan fungsi pada Excel. Terima kasih.